Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali di kajian Markas Al-Itqan bersama Al-Ustadz Muhammad Atim LC. Untuk mengawali pertemuan kali ini, ya seperti biasa kita akan awali dengan tilawah Al-Quran. Sebelumnya gimana Bu kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Silahkan dibuka surat Al-Ikhlas ya. Kemarin Al-Falaq sudah ya. Baru Anas kemarin. Al-Falaq, sekarang surat Al-Falaq. Silahkan dibuka mushaf Al-Qurannya. Ya, seperti biasa nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati di kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro itu ada tasdid, maka dan huruf ro sifatnya ketika diberi harokat fathah maka tebal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'u bedakan huruf hamzah dan huruf ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ya, setiap ikhfa ya maka kita tahan dan ikhfa itu ya seperti minggu kemarin mengikuti huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya huruf shin, kan di sini huruf nun mati berhadapan dengan huruf shin. Berarti shin ini adalah huruf tipis. Maka kita pasang lidah kita di rahang tipis. Mi syarri, jangan miu. Jadi ikhfa itu ya dijelaskan bahwa mengikuti huruf setelahnya. Mi syarri, jangan miu ya. Jadi huruf tebal itu ada 7 dalam kaidah tajwid, yaitu so, bo, po, wo, ghain, kho dan qaf. Nah, yang 4 huruf itu tebal seterusnya atau disebut dengan itbaq ya. Nah, kalau yang 3 huruf ghain, kho dan qaf itu nisbi. Maksudnya apa? Jadi ketika di kasroh itu berkurang ketebalannya. Jadi seperti di kata ihdinas siratal mustaqim, enggak mustaqim. Ya, begitu. Nah, yang 4 huruf selalu tebal ketika di kasroh seperti to, tri, do, bi, ya. So, ihdinas si, enggak ihdinas si.
Ya, itu. Begitu juga dha azim ya. Ya, kalau ini huruf tipis karena bukan termasuk huruf 7 tadi. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Jadi ada yang namanya di dalam tajwid itu mizanul harokat, timbangan dalam membaca harokat. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Min syarri ma khalaq. Nah, segitu timbangannya. Jangan terlalu kecepatan atau terlalu lambat. Kalau kecepatan maksudnya ikhtilas. Jadi a'udzubillah, harus a'udzubillah. Jadi temponya sama. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, ingat di kata sama. Wa min syarri. Ini rohnya tipis atau tebal? Tipis. Karena apa? Alasannya? Kasro. Min syarri ghasikin idza waqab. Oh ya. Ya maaf kelewat wanya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, di sini ada di kata min syarri nun tasdid, itu hukumnya apa nun tasdid? Gunnah, maka sama ditahan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, ingat jangan terlalu cepat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sekarang dicoba dari bapak-bapak dulu. Dari bismillah. Ya, silakan 1 2 3. Bismillah, dari bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ha di tengah tenggorokan. Rahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi bulat. Aku. Falaq. Ya, jangan falaq. Falaq. Ulangi. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Shinnya coba ikhfanya tipis. Mi syarri. Mi. Bedakan suaranya dengan mi. Beda enggak? Yang kedua yang benar. Mi syarri ma khalaq. 1 2 3. Min syarri ma khalaq. Yang ketiga. Min syarri ghasiqin idza waqab.
taifatan wa min syarrin min ya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, mumtaz, Masya Allah. Silakan yang ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itu cara membaca surat Al-Falaq sesuai dengan kaidah tajwid, di mana kita harus memperhatikan tebal tipis setiap huruf dan makhraj, ya, sifat. Maka insya Allah kita akan membaca sesuai dengan kaidah tahsin atau tajwid. Ya, alhamdulillah untuk tahsin sudah selesai. Insyaallah minggu depan di surat Al-Ikhlas. Ya, yang sudah dibaca sebelum-sebelumnya terus diulang, dilatih di rumah. Jadi kaidahnya ingat ikhfa, ilgham, gunnah itu ditahan, dan setiap huruf itu ada tebal dan tipis. Yang tebal itu hanya 7 huruf, so, do, to, zo, goin, kho, dan qaf. Sisanya itu tipis, ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja kepada guru kita, Al Ustadz Muhammad Atim LC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita untuk sama-sama bertafakuh fiddin, ya, mendalami agama, di mana ini merupakan satu keistimewaan yang Allah akan berikan, ya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, ya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kita masih bersyukur, ya, masih bisa sama-sama untuk memperdalam ilmu agama, ya, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat, ya, karena dari ke hari ke hari kita ingin terus meningkat kualitas ibadah, kualitas penghambaan kita kepada Allah. Nah, tiada lain untuk meningkatkan kualitas itu dengan ilmu yang kita pelajari terus menerus, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, begitu, ya. Dan ini butuh konsisten, bukan hanya semangat di awal, tapi harus menjaga terus, ya. Nah, melalui
program kita ya, kita ingin mempelajari ya ilmu agama ini secara runut ya, secara sistematis ya, dari dasar terus begitu ya. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih ya. Jadi di sini saya menyampaikan tentang pembahasan ilmu akidah dan fikih ya, karena ini yang cukup penting di dalam ajaran Islam. Jangan sampai kita sudah banyak bicara kemana-mana ya, tapi ajaran inti dari Islam ini nggak tahu ya, padahal inilah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya, tentang ibadah kita kepada Allah ya, apakah sudah benar atau belum ibadah kita itu ya. Jadi sebelum kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah yang lainnya baik. Ya, maka dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada matan yang kita baca insya Allah, supaya kita bisa mengkaji dari sumber-sumber kitab ya para ulama, dan membiasakan juga supaya akrab gitu ya dengan kitab ya, dengan sumber keilmuan kita. Yaitu di matan Abi Suja ya, atau disebut juga dengan matan Takrib atau matan Ghoyah wa Takrib ya. Ya, sebetulnya ini kitab ini disusun berdasarkan fikih mazhab Syafi'i ya, tetapi tentu poin-poinnya kita perdalam lagi ya, melalui kajian-kajian para ulama yang lain ya, sehingga nanti bisa jadi ya kesimpulan yang kita ambil ini ada yang berbeda dari yang tertuang di dalam matan ini. Jadi kita tidak terpaku ke sini. Ya, ini sebagai gambaran bahwa ilmu fikih telah disusun seperti ini permasalahan-permasalahannya. Ya. Nah, kita masuk pada kesempatan kali ini ke pembahasan tentang thaharah ya, Kitabut Thaharah. Kitab tentang bersuci. Ya, di makalah sudah saya share ya, ada di grup PDF-nya. Di situ ada dijelaskan tentang pengertiannya dulu. Kalau di matannya ini tidak dibahas ya tentang pengertiannya. Saya sudah tuliskan di makalah. Thaharah itu apa? Ya, thaharah itu kan kalau kita definisikan tuh bersuci ya, membersihkan. Ya, maka dia didefinisikan secara bahasa ya, lugatan, an-nadzafatu wan nazahatu 'anil adnas. Ya, membersihkan dari kotoran atau membersihkan kotoran. Ya, an-nadzafa dan nazaha artinya sama ya, membersihkan. Bebersih gitu ya, thaharah itu bebersih. Jadi umum bebersih dari semua kotoran. Secara bahasa yang membersihkan dari apapun yang dianggap kotor. Ya, cuma nanti secara syariat tidak semua kotoran itu wajib dibersihkan. Ya, yang wajib dibersihkan itu apa saja nanti akan kita lihat dalam definisi secara istilahnya gitu. Ya. Nah, thaharah itu kan yang sudah belajar bahasa Arab ya, itu berasal dari kata thahara yathuru ya, wazan fa'ala yaf'ulu ya, atau tahura yathuru. Jadi wazan fa'ula yaf'ulu. Kalau yang sudah belajar ilmu tasrif ya, belajar di bahasa Arab, jadi ada dua, ada thahara yathuru, ada
tahura yathuru. Dua-duanya bisa digunakan, tetapi ya dengan fathah itu lebih fasih. Dengan fathah toharo ya untuk fiilnya, fiil madinya toharo itu lebih fasih. Toharo yathuru toharotan. Toharo itu bentuk masdar, nanti dipelajari dalam ilmu tasrif ya yang belum mempelajarinya. Kemudian menurut istilah ya toharoh itu apa? Izalatun najasin, ya menghilangkan najis, au hadatsin atau hadas. Ya, menghilangkan najis ya atau dan hadas, artinya dua-duanya yang harus dihilangkan. Au fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Wa ala suratihima, dengan bentuk yang sama dengannya. Ini bisa dilihat di makalah ya yang sudah saya share, walaupun nggak ditulis nanti bisa dilihat lagi kalau lupa insyaallah. Begitu ya. Jadi disediakan makalah untuk bisa murajaah, nanti bisa dibaca lagi kalau lupa. Jadi intinya sekarang kita tangkap dulu, kita pahami dulu ya makna-maknanya. Nah, jadi menurut syariat toharo yang wajib ya bebersih atau bersih-bersih yang wajib dilakukan itu cuma dua, yaitu dari najis dan dari hadas. Ya, ini secara syariat. Jadi tidak semua yang dianggap kotor oleh manusia itu termasuk najis. Karena pengertian najis itu ya adalah syai'un mustaqdarun syar'an. Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat, bukan menurut pikiran manusia. Ya kan, kalau menurut kita kan debu kotor gitu, sampah gitu kan kotor. Apakah itu termasuk najis? Tidak. Ya, cuman kenapa kita harus bersih? Itu kan hanya menunjukkan keutamaan saja. Ya kan, kita bersih-bersih tiap hari gitu ya. Itu. Termasuk juga hal-hal yang menurut kita itu menjijikkan. Ya, misalnya ingus ya, mohon maaf. Kemudian ludah dan sebagainya, itu kan sesuatu yang kotor gitu, yang menjijikan, tapi tidak termasuk najis. Ya, tidak termasuk najis. Nah, jadi secara syariat toharoh itu membersihkan dari najis. Ya, yang kedua dari hadas. Nah, nanti akan dibahas apa saja yang termasuk najis. Ini perlu nanti rincian. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang air dulu ya, tentang air. Jadi setelah kita membahas pengertian, lalu kita bahas air. Karena untuk najis kemudian hadas ini perlu rincian. Ya, ada rinciannya. Ada apa saja yang termasuk najis, apa saja yang termasuk hadas. Ya, nah kalau hadas itu beda dengan najis ya. Kalau hadas tidak terlihat, tidak ada wujudnya. Jadi sifatnya itu hanya hukum saja, sesuatu yang dihukumi. Ya. Misalnya yang buang angin gitu ya, kentut atau kencing gitu ya. Itu kan bukan kencingnya. Ya, kalau kencingnya najis, air kencingnya najis, tapi aktivitas kencingnya itu yang menjadi hadas itu. Ya. Jadi hadas itu tidak terlihat. Ya, nah hadas ini kan nanti ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil dibersihkan ya dengan cara apa? Wudu. Ya, kalau hadas besar dengan cara mandi ya, atau yang menggantikan keduanya. Ya, tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya mengganti wudu, tapi juga mengganti mandi juga kalau tidak ada air. Ya, dengan syarat-syaratnya ya, ada kondisi yang dibolehkan tayamum. Atau yang semakna dengan keduanya. Ya, dan dengan bentuk keduanya. Maksudnya dengan tata cara ya keduanya. Maksudnya dia tidak berhadas
Misalnya hadas ya, tidak berhadas ya, tapi ingin memperbaharui wudu. Dia belum batal misalnya, tapi ingin wudu lagi, boleh. Itu artinya memperbaharui wudu, bukan karena hadas. Nah itu juga sama ya, tergolong kepada toharoh, begitu. Ya, jadi itu makna toharoh ya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan tentang air. Nah, kenapa perlu dibahas pertama kali ya tentang toharoh ini adalah air ya? Karena air itu adalah alat yang paling utama untuk toharoh. Ya, alat yang paling utama untuk toharoh ini, air ini merupakan karunia Allah yang sangat besar untuk manusia itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berasal dari air. Apa ayatnya? Ja'alna kulla syai'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Jadi ada unsur airnya. Ya, manusia itu kan ada unsur airnya. Makhluk-makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada unsur air. Ya, dan air ini karunia yang sangat ya luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menantang ya di dalam surat Al-Waqiah itu, ya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, kan begitu. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya ya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Ya, gitu. Law nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalaulah kami berkehendak, bisa saja air itu kami jadikan asin. Ya, itu kalau kita renungkan ya proses turunnya hujan ya, air yang kita gunakan sehari-hari, yaitu menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, air ini kan dari laut ya naik ke atas awan. Kalau di laut kan asin itu, tapi ketika dia diserap oleh awan ke atas ya, kemudian menjadi tidak asin, lalu diturunkan ya, hujan. Itu merupakan kekuasaan. Kata Allah, kalaulah Allah berkehendak, bisa saja air itu menjadi asin. Tapi ini karena karunia Allah untuk manusia, supaya bisa digunakan, ya air itu jadi tidak asin. Ya, karena kalau air itu asin, yang tidak akan bisa digunakan untuk minum. Ya, karena kalau orang haus minum air asin, gimana kira-kira? Bukan hilang haus, tapi nambah haus. Gitu. Makanya ada ulama yang menyebutkan orang yang mengejar dunia itu ya seperti minum air laut. Ya, semakin diminum semakin haus. Jadi tidak akan pernah puas orang mengejar dunia, seperti minum air laut. Ya, bahkan di surat Al-Mulku itu yang menunjukkan tentang berbicara tentang kekuasaan Allah ya, Al-Mulku. Di akhir ayatnya itu kan berbicara tentang air. Ya, kalau kami berkehendak, kata Allah, kami jadikan air ini kering, tidak ada. Ghauran. Ya, gimana ayatnya itu, ayat akhir surat Al-Mulku? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Ya, tidakkah kalian memperhatikan asbah ma'ukum ghauran, air kalian itu menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian ya air yang mengalir? Ya, air yang ma'in yang berasal dari mata air itu.
Jadi ini kita renungkan ya nikmat air yang luar biasa yang Allah berikan. Nah, Allah menurunkan air itu untuk mensucikan kita. Makanya dia alat utama untuk bersuci. Seperti di surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dia menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Ya, jadi jelas berdasarkan ayat ini air itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami menurunkan dari langit air yang tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Ya, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Apakah kamu tidak memperhatikan ya bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit lalu Allah menyimpannya sebagai sumber-sumber air di bumi. Surat Az-Zumar ayat 21. Ya, 3 ayat ini jelas menunjukkan air itu bisa mensucikan. Ya, nah, kemudian di matan ini disebutkan tentang macam-macam air. Nah, coba barangkali Bapak Ibu ada yang siap coba membaca matannya. Ada Pak Agus? Akan. Iya. Kitabut Thaharati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Al-miyahu alati yajuzu biha at-tahiru sab'u miyahin. Ya, miyahin. Ma'us sama'i ma'ul bahri Wa ma'ul bahri. wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul bardi. Ya, bagus. Bisa terjemahnya bisa, Pak? Coba. Kitabut Thaharati. Bisa terjemahnya? Enggak. Ya, enggak apa-apa kalau belum. Kita bareng-bareng ya. Kita sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Kitabut Thaharati ya. Apa artinya? Kitab Thaharah ya, bersuci. Al-miyahu. Al-miyahu itu air ya, air. Ya. Nah, ini bentuk jamak ya, bentuk banyak. Jadi kalau al-ma'u itu mufrad ya, al-ma'u air, kalau al-miyahu air gitu, banyak. Ya, dalam bahasa Arab itu kan ada bentuk untuk menunjukkan satu mufrad ya, ada bentuk untuk menunjukkan banyak. Di al-miyahu air. Allati apa? Yang sudah bisa nih terjemahkan kita bareng-bareng ya, terjemahan allati yang ya, yajuzu boleh. Ya, yang boleh biha dengannya maksudnya dengan air tadi. Yang boleh dengan air tadi at-tathiru bersuci. Ya, atau mensucikan, membersihkan. Ya, at-tathiru bersuci. Sab'u miyahin. Sab'u apa? 7. Mungkin bilangan-bilangan sudah tahu ya. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah. Ya, sita, sab'a. Sab'a ini sab'u miyahin, 7 air. Nah, di sini ada 7 macam air. Apa saja 7 macam air itu? 1, ma'us sama'i. Ma'us sama'i sama apa artinya? Air sama'i kan langit. Air langit maksudnya air hujan yang turun dari langit. Yang kedua, wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Sungai apa aja? Hah? Sungai yang mana aja? Secara asal kan. Kalau kemudian nanti dimasuki oleh najis baru jadi najis.
Jadi sungai apa saja. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Bi'ri artinya sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Air mata air. Wa ma'ul salji, salju, ya air salju. Ya, wa ma'ul barodi, ya air embun. Kalau salju itu ada es ya, es salju ya. Ya, jadi ini 7 macam air, maksudnya menunjukkan apa keberadaannya ya, tempat-tempatnya, tempat-tempat air itu berada atau sumber-sumbernya. Bukan secara hukum, nanti yang bagian kedua itu nanti pembagian secara hukumnya. Kalau ini baru menunjukkan sumber-sumbernya. Ya, yang pertama air hujan. Air yang turun dari langit. Ya, jadi kita misalnya menampung air hujan ya yang langsung, itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu, mandi gitu ya, membersihkan najis. Bisa kita gunakan. Ya, dalilnya sebagaimana ayat yang tadi, karena ayat yang tadi menyebutkan air yang turun dari langit, ya air hujan. Ya. Dan sebetulnya awalnya itu dari air hujan semuanya. Cuman kan bisa yang langsung kita tampung dari hujan itu, atau kemudian nanti menetap di bumi itu. Ya, yang menetap di bumi itu ada yang di sungai gitu ya, ada yang di laut, ada yang di sumur gitu. Sebetulnya awalnya dari langit juga gitu. Ya, nah jadi yang 7 ini sebetulnya bisa diringkas menjadi 2, yaitu yang turun dari langit ya dan yang menetap di bumi, disimpan di bumi. Jadi yang 7 itu bisa diringkas 2. Yang turun dari langit ya manazala minas sama, dan yang tersimpan di bumi ya manaba'a minal ardi. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 21 tadi. Ya, Zumar ayat 21 sudah mencakup keseluruhannya sebetulnya ya. Anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Kemudian yang kedua ma'ul bahri, air laut. Nah, itu kalau kita sambil lihat di kitab hadisnya ya, Bulughul Maram. Jadi panduan kita 2 ya, matan-matannya, yang kedua hadis-hadisnya bisa kita lihat di kitab Bulughul Maram. Ya, bagi yang sudah punya nanti bisa dibawa ya sambil dilihat hadis-hadis, karena nanti nyambung. Ya, jadi ini kesimpulan-kesimpulannya, lalu kita lihat hadis-hadisnya supaya lengkap pemahaman kita itu. Kita belajar fikih ini juga sambil belajar dalil. Pelajari supaya kita tahu sumber-sumbernya dari mana nih, asal hukum ini asalnya bagaimana dalilnya. Ya, tidak mencukupkan dengan kesimpulannya saja. Walaupun kita misalnya belum bisa paham 100% terhadap dalil, ya enggak apa-apa. Gitu, berapa persen yang kita pahami? Sedikit-sedikit. Ya, gitu. Karena para ulama itu dulu mengatakan jangan kalian itu hanya sekedar taklid kepadaku, hanya sekedar mengambil dariku, tapi pelajari juga dari mana. Gitu, aku mengambil kesimpulan hukum itu dari mana. Itu kan pesan dari para ulama, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, semuanya berpesan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram itu juga sama pembahasan yang paling awal itu babul miyah,
bab tentang air. Nah, hadis yang paling pertama disebutkan di dalam Bulughul Maram itu tentang air laut. Ini nyambung ke sini. Tentang air laut. Ya, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fil bahri, tentang air laut. Ya. Nah, di sini sebetulnya ringkas, mudah dihafal, bisa sambil dihafal hadisnya. Rasul menyebutkan huwa tahuru ma'uhu, ya, al-hillu maitatuhu. Coba diikuti. Huwa tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Ya, huwa tahuru ma'uhu. Ya, air laut itu laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu. Ya, halal bangkainya. Itu ringkas. Sebetulnya hadis-hadis yang Nabi ucapkan itu kebanyakannya ringkas. Kenapa Rasul itu suka hadis-hadisnya ringkas? Karena untuk mudah dihafal. Ya, gitu. Cuman kenapa kita sebagai umatnya itu tidak mau mempelajari hadis, padahal Rasul sudah mempermudah, setiap kata-kata beliau itu mudah untuk dihafal. Ya, ringkas. Hukum-hukum itu rata-rata ringkas hadisnya. Tapi walaupun ringkas, dia bisa menjawab berbagai persoalan hukum. Ya, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya. Nah, hadis yang Rasulullah sampaikan ini kan untuk menjawab pertanyaan. Kalau di Bulughul Maram, ya, hadis-hadis yang kalau kita baca di kitab Bulughul Maram itu kan diambil ringkas, ya. Jadi matan-matan yang ringkasnya saja dari hadis itu. Jadi yang panjang-panjang itu dihilangkan. Ya, nah kalau kita lihat di kitab-kitab lain, ya, kitab rujukan yang primernya dari kitab-kitab hadis itu kan ada panjang, ya, ada sababul wurud, ya, ada sebab kenapa hadis ini muncul, ya. Nah, ada kisahnya. Ya, kisahnya itu kan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya, kami ini melakukan perjalanan di lautan. Ya, wa ma'ana qalilun minal ma. Ya, kami membawa sedikit air. Ya, kami membawa sedikit. Idza tawadda'na atishna. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa itu, maka kami akan haus. Tidak ada lagi air buat kami minum kalau dipakai wudu. Ya, lalu bertanya, afana tawadda'u bima'il bahri. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nah, maka ini jawabannya. Jawabannya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, kenapa para sahabat bertanya kepada Rasul, ya, tentang hukum air laut? Padahal kan di ayat sudah banyak tadi disebutkan, ya, air itu suci gitu secara asal. Nah, karena memang air laut kan beda, jenisnya kan beda, ya, dia itu asin gitu kan. Air laut itu beda dari air biasa, ya, karena dia beda sifatnya, ya, sehingga ditanyakan oleh para sahabat, takutnya hukumnya beda gitu. Mungkin barangkali di antara kita juga masih bertanya gitu kan tentang bagaimana hukum air laut kalau dipakai untuk bersuci, karena memang ya jarang, hampir nggak pernah lah kita wudu pakai air laut kan, hampir tidak pernah gitu. Ya. Tapi bagi orang yang melakukan perjalanan di laut, hukum ini kan sangat penting untuk mereka ketahui. Ya, karena perjalanan di laut itu kan lama, akan masuk waktu sholat gitu. Bagaimana mereka untuk sholat ketika bersucinya itu? Ya.
Nah, jadi berdasarkan hadis ini sahih ya, disepakati bahkan kesahihannya oleh para ulama, kecuali dulu di awal-awal ada sedikit yang meragukan ya kesahihannya di antara sebagian ulama ya, misalnya siapa, Ibnu Abdul Bar ya, kalau tidak salah itu masih meragukan kesahihannya, tetapi pendapat itu lemah ya, yang kuat di hadis ini sahih, sepakati oleh banyak para ulama ya. Dan juga ada ya sebetulnya sedikit perbedaan pendapat ya, yang meragukan tentang kesucian air laut ini sedikit, bahkan diriwayatkan tuh dari sahabat ya, ada di antara sahabat ya yang menyebutkan sebetulnya bukan tidak mensucikan ya, tapi lebih kepada mereka mengatakan ini makruh gitu ya, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Amr bin As ya tentang air laut itu ya, tapi pendapat itu lemah ya, pendapat itu lemah. Banyak para sahabat lain, para ulama lain ya berdasarkan hadis ini yang sangat jelas ya, berdasarkan hadis ini yang sangat jelas yang menunjukkan kesucian air laut bisa digunakan untuk thaharah. Nah, kenapa alasan yang makruhkan itu? Memang ada yang menyebutkan di dalam air laut itu ada api di situ, di dalamnya itu. Dalam riwayat itu ada yang menyebutkan seperti itu, tapi pendapat itu lemah ya, dan banyak mayoritas ya para ulama mengatakan bahwa air laut itu suci ya, bisa digunakan untuk thaharah ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 ya, ar-rajul arba'ah, imam yang 4 itu siapa aja? Kitab hadis yang 4 yaitu penulis kitab Sunan ya, Sunan apa aja? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Jadi sedikit-sedikit kita belajar kitab-kitab hadis, mengetahui kitab-kitab hadis ya, karena disitulah sumber-sumber hadis sabda Rasul gitu ya. Walaupun belum pernah buka, minimal kenal gitu, tahu namanya gitu. Jangan sampai nggak kenal sama sekali. Ya, dan Ibnu Abi Syaibah ya, wal lafdulahu, dan lafadznya miliknya. Tetapi sebetulnya lafadz atau redaksi ini bukan pada Ibnu Abi Syaibah. Ini ada kekeliruan sebetulnya di wallahu alam ya, di Bulughul Maram ini. Ya, dia justru redaksi yang ada pada Muwatta ya Imam Malik, dan juga di kitab Sunan itu dengan redaksi yang seperti ini ya, al-hilu maitatuhu. Nah, di redaksi lain itu menggunakan kata al-halalu maitatuhu, walaupun artinya sama ya, al-hilu al-halalu artinya sama, halal. Ya, disahihkan oleh para ulama ya, diantaranya Ibnu Huzaimah, Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Nah, itu tentang air laut. Nah, kalau kita lihat kenapa kok Rasulullah ketika ditanya tentang hukum air laut, beliau tidak hanya menjawab hukum air laut saja, ya, tapi juga bangkainya. Padahal kan itu tidak ditanyakan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau para ulama ini disebut mahasinul fatwa ya, fatwa yang bagus. Ya, atau dalam ilmu balaghah itu disebut uslubul hakim. Ya, artinya Rasulullah itu menjawab, jawabannya itu lebih dari yang ditanyakan. Ya, jawabannya itu lebih dari yang ditanyakan, dan
penjelasan yang lebih itu sama diperlukan juga oleh penanya, cuman dia tidak tanyakan. Jadi orang yang menjawab itu dia lebih tahu gitu kebutuhan orang yang bertanya. Jadi ketika kita menjawab itu juga tidak hanya terpaku kepada apa yang ditanyakan. Ini kaidah di dalam fatwa. Dalam fatwa memberikan hukum, menyampaikan hukum. Jadi kita melihat kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan oleh penanya ini apa? Ya. Nah, maka Nabi melihat ketika sahabat itu bertanya tentang hukum air laut untuk toharo, ya, bahwa yang dibutuhkan ketika orang yang sedang dalam perjalanan di lautan bukan hanya hukum airnya saja, tapi juga hukum bangkai yang ada di laut itu. Kenapa? Karena terkait dengan makan. Ya, selain tadi itu mereka butuh minum air ya yang dibawa perbekalan, mereka juga butuh makan. Bagaimana ketika kehabisan makanan ya di tengah lautan itu, lalu kemudian ada bangkai laut, ya bangkai laut yang bisa diambil dari lautan itu, hukumnya bagaimana? Maka di sini Rasulullah memberikan penjelasan bangkai laut itu halal untuk dimakan. Semua bangkai laut, artinya bangkai hewan laut. Bukan yang dari darat dimasukkan ke laut, tapi memang yang betul-betul berada ya dari laut. Ketika dia mati, bangkai itu kan mananya tidak melalui penyembelihan. Jadi sudah mati, kita terimanya itu sudah mati dari laut itu, maka itu halal. Ya, nah itu tentang hukum air laut. Ya, berikutnya wa ma'un nahri. Air sungai. Nah, air sungai juga karena kaidahnya itu hukum air itu secara asal suci berdasarkan ayat-ayat tadi gitu ya. Maka dimanapun dia berada itu hukumnya suci secara asal. Ya. Nah, tentang sungai ini ada di dalam hadis ya disebutkan tentang air sungai. Nah, itu di Bulughul Maram juga hadis yang kedua ya, sebetulnya itu berbicara tentang air sungai sebetulnya ya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Imam yang tiga itu Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad ya. Istilah-istilahnya itu kan disebutkan ya oleh Ibnu Hajar itu di. Nah, ini juga sama sabda Nabi ini asalnya dari pertanyaan. Ya, kalau di sini diringkas ya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur ya, suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, nah hadis ini dari pertanyaan sahabat tentang air sumur. Ya, yaitu namanya sumur Budo'ah. Ketika di Madinah itu ya, sumur Budo'ah. Ya, nah mereka bertanya ya kepada Rasulullah bagaimana hukum tentang air sumur Budo'ah yang ke dalam air sumur Budo'ah itu ya masuk ya hal-hal yang masuk kategori najis ya, seperti hiyad. Ya, hiyad itu bekas haid wanita ya, jadi bekas haid wanita masuk ke dalamnya. Kemudian anjing, bangkai anjing
Ya, hal-hal yang busuk masuk ke situ, ke dalam sumur itu. Maka para sahabat tanya, bagaimana ini hukumnya? Rasul menjawab dengan jawaban ini, innal ma, sungguhnya air, maksudnya air sumur itu, air sumur berdoa itu suci, tidak dinajiskan. Kenapa kok dihukumi suci? Padahal kan masuk ke situ. Ya, karena memang hal-hal tadi yang masuk itu tidak merubah airnya itu. Air yang ada di dalam sumur tidak terkontaminasi, jadi tidak bercampur. Nah, jadi air yang tidak tercampuri oleh hal-hal yang najis itu, maka dia suci. Ya. Nah, bagaimana kok bisa sampai masuk ke dalam sumur itu? Hal-hal yang tadi itu, apakah memang orang-orang itu pada jorok ngebuang ke situ? Ya, tidak, ya itu tidak mungkin karena para sahabat itu diajari oleh Nabi, ya. Orang muslim, makanya kenapa yang paling pertama dipelajari tentang toharo, tentang air, itu pentingnya kebersihan. Tidak mungkin para sahabat membuang kotoran sembarangan, apalagi ke dalam sumber air itu. Jadi bagaimana itu bisa masuk ke dalam? Ya, itu dijelaskan. Ya, sebabnya karena terbawa oleh banjir. Jadi terjadi banjir, ya, terbawa oleh banjir, jadi ikut masuk ke dalam itu sumur berdoa itu. Itu tentang air sumur, ya, mohon maaf, bukan sungai. Tentang air sumur, ya, sumur berdoa. Kalau yang air sungai, yaitu bagaimana dalam ayat surat Ibrahim ayat 32, ya, wasakhara lakumul anhar. Allah menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Ya, artinya sungai itu airnya bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kemudian air mata air juga tadi sudah disebutkan, ya, hadisnya. Yang ya Nabi afil ardi itu, ya, itu kan artinya mata air, ya, di pegunungan sebagainya. Ya, kemudian air salju dan air embun, ya, itu sebagaimana dalam hadis, ya, tentang doa iftitah. Ya, kita sudah hafal mungkin doa iftitah yang agak panjang, yaitu Allahumma baini wa baina khotoyaya, ya, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu kan di akhirnya itu. Cucilah dengan air salju dan air embun. Nah, jadi dalam hadis ini menunjukkan air salju, ya, es, ya, dan juga air embun. Air embun itu kan yang ada pada daun-daunan, ya, di pagi hari. Kalau dikumpulkan, air embun itu dikumpulkan, yang penting cukup digunakan berwudu, ya, dia bisa. Begitu juga air salju yang sudah membeku, tapi air salju itu dicairkan dulu. Jangan langsung es pakai langsung gitu, tidak. Jadi ngambil es langsung pakai wudu. Jadi dicairkan dulu, air saljunya itu dicairkan dulu. Setelah cair baru dipakai berwudu. Itu maksudnya. Jadi bukan langsung diambil esnya gitu. Yang ambil di kulkas nih pakai wudu langsung. Ya, nah itu tentang macam-macam air, ya. Kita belum masuk ke hukumnya. Nanti yang hukumnya itu ada yang suci dan mensucikan, ya. Ada yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi. Suci, tapi suci itu maksudnya halal diminum gitu, ya. Untuk kebutuhan duniawi bisa. Kayak misalnya air kopi, ya. Air susu misalnya. Ya, air kelapa itu kan halal diminum, tapi tidak bisa pakai wudu.
Nggak bisa wudhu pakai air kopi, ya nggak bisa, karena dia tidak mensucikan. Yang ketiga nanti air yang najis, ya yang tercampuri oleh najis, kotoran, ya air kencing dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa digunakan kalau yang najis itu. Ya, sampai di situ dulu mengenal tentang air ya, macam-macam air, sebagaimana ditunjukkan di dalam ayat dan hadis ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan berkaitan tentang pembahasan ini. Ya, silakan Pak. Kalau itu kan di sungai-sungai yang mana kan, kalau di daerah mah kan sungainya keruh dengan itu kan. Yeah. Itu yang misalnya mau wudhu juga nggak mau. Nah, itu sungai yang apakah dipisahkan? Kalau sungai Nil mungkinnya bisa. Iya, betul. Apakah yang mungkin sungainya? Ya betul sekali ya. Kalau kita lihat di Indonesia ketika disebut air sungai, tapi kita lihat kenyataannya ya, kotor gitu ya. Kotor, bahkan warnanya itu gitu ya. Nah itu sebetulnya yang namanya air yang suci itu air yang mutlak, air murni, air mutlak yang dia tetap secara asal gitu ya, bakin ala asli ya, tetap secara asal yang belum terkontaminasi. Jadi kalau sudah dicampuri gitu ya oleh kotoran bahkan sangat kental gitu ya, itu sudah lagi tidak bisa mensucikan. Ya, kalau dimasuki oleh hal-hal yang najis maka dia jadi najis hukumnya. Tidak bisa, tidak suci dan juga tidak bisa mensucikan. Atau dicampuri oleh sesuatu yang suci tapi merubah kemurnian air, kemutlakan air. Ya, seperti tadi kotoran-kotoran debu ya, tanah gitu. Bercampur dengan letak gitu ya, tanah. Sampai kental, warnanya juga udah berubah, itu berarti sudah tidak murni lagi airnya. Ya, sudah tidak murni lagi, Pak. Tidak bisa digunakan. Kecuali kalau disaring, airnya disaring. Dari air sungai itu disaring, maka dia menjadi murni lagi, itu bisa Pak, digunakan. Ya, karena kan biasanya mereka buang sampah sembarangan ke situ kan, ke dalam sungai itu. Karena ini tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Ya karena nanti ada ya misalnya bercampur dengan tanah, bercampur dengan lumut misalnya yang merubah warna ya, tetapi tetap suci, tetap murni airnya, yaitu memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan secara alami. Secara alami ya, air itu misalnya berada di kolam ya, lalu suka ada lumut-lumut, bawa lumut ya, kemudian ada debu juga ya, sehingga merubah sedikit warna air ya. Kalau secara alami itu karena memang tidak bisa dihindari, itu tetap suci, tetap murni ya. Nah, kecuali melalui ulah tangan manusia, sebenarnya bisa dihindari ya, tapi tadi karena buang sampah sembarangan sehingga membuat air itu kotor, maka itu tidak lagi menjadi suci. Ya, Allah Allah. Kalau di itu Ustaz, kalau di pesantren Ya. kalau pakai itu kan sama-sama deh. Nah, itu kayak suci atau gimana? Kalau di balong, Dengan alasan lebih dari 2 pula. Ya, gitu. di balong hijau, kayak gitu. Ya itu ketika tadi ya sudah warnanya sudah berubah gitu kan, hijau gitu kan. Nah itu kan sebetulnya apalagi dengan sengaja ya, orang wudhu di situ balik lagi kan airnya ke situ ya, itu bisa masuk hukum walaupun tidak najis ya, tapi tidak bisa mensucikan. Tohir tadi itu dicampuri oleh hal-hal ya yang tidak najis ya, tapi merubah kemurnian air. Ya, debu segala macam di situ, kotoran masuk sampai itu kan sengaja gitu kan, orang membuang ke situ, memasukkan ke situ.
ya, bukan secara alami gitu. Ya, itu bisa masuk kategorinya tidak mensucikan. Yang kedua juga berkaitan dengan keindahan gitu, enak dipandang, itu kan tidak enak dipandang, bahkan bisa menjijikan gitu ya, jorok, kesannya jorok. Padahal dengan pelajaran toharo ini harusnya di pesantren ya, belajar agama itu ya harus diamalkan. Jangan sampai terkesan pesantren itu jorok, kumuh. Ya, begitu. Harusnya kalau betul-betul mengamalkan toharo ini, kita harus lebih dari orang-orang barat. Orang-orang barat, orang-orang Jepang, mereka kan nggak belajar toharo gitu. Tapi berarti gitu kan. Ya. Sebetulnya orang-orang barat itu kan dulu belajarnya ke orang Islam. Ya, ketika orang Islam peradabannya maju, peradaban bukan hanya dari segi teknologi fisik saja, tapi juga dari perilaku, ya, dari adab. Ya, itu kan umat Islam itu sudah lebih dulu, Pak. Mereka itu gaya hidupnya bersih, ya, mandi dan sebagainya. Ya, di samping ketika orang-orang Barat, ketika itu misalnya dalam perang salib ya, itu mereka kan tidak tahu, tidak mengenal cara berbersih, cara membersihkan diri, cara bersuci. Nah, di perang salib itu orang-orang Barat, orang-orang Kristen itu melihat bagaimana cara orang Islam itu bersuci, mandi dan sebagainya. Nah, mereka meniru. Orang Barat itu awalnya mereka meniru orang Islam. Ya, karena di keyakinan orang-orang Barat ketika itu ada hurufat. Ya, jadi nggak mandi-mandi gitu, karena dianggap kotoran-kotoran yang ada di tubuh itu berkah. Sampai Ratu Isabella itu kan sampai setahun tidak mandi. Ya, baju di pakaiannya itu sudah lama dan itu ada kotoran, dianggap mengandung keberkahan di situ. Udah hurufat. Ya. Gitu keyakinan mereka yang seperti itu. Nah, mereka belajar bersuci itu dari umat Islam. Tapi ketika orang Barat sudah belajar ya tentang kebersihan, mereka semakin maju. Nah, justru umat Islamnya yang mundur. Bahkan di pesantren-pesantrennya sendiri terkesannya itu kumuh. Nah, ini harus dirubah, Pak, mindset itu. Ya, seperti itu. Baik, cukup ya, insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.